khusus untuk para senior saya yang hari ini hadir. Saya menyambut untuk Pendeta Emeritus Immanuel Suparman, Pendeta Dwi, dan juga ada Pendeta Joko di belakang sana ya. Kita boleh kasih aplaus untuk mereka semuanya dan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita sudah melihat satu fragmen yang ini masih sepotong karena bagian akhirnya akan dilanjutkan setelah khotbah. Saudara, Natal itu bukan hanya soal palungan, bukan hanya soal pohon, bukan hanya soal lampu. Ya, ini untuk pertama kali saya berkhotbah disorot dengan lampu yang begitu terang. Ya, sekarang wajah saya lebih cerah ya saudara ya. Dan bukan hanya itu semua. Natal adalah bicara tentang Tuhan yang merealisasikan janjinya. Selama 2 bulan belakangan kita belajar bahwa janji Allah yang telah dinyatakan melalui pelanggaran manusia kepada Adam dan Hawa pada waktu Kejadian 3 ayat 15. Dan inilah puncaknya setelah kita belajar dari minggu ke minggu melalui berbagai macam tokoh di dalam perjanjian lama, kita mencapai pada puncaknya yaitu kelahiran putra perempuan yang dijanjikan di dalam Kejadian 3 ayat ke-15. Saudara, itu menunjukkan kesetiaan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Kesetiaan Allah untuk memegang janji penebusannya dipegang tidak hanya 1-2 tahun, 100 tahun, tetapi ribuan tahun sampai akhirnya digenapi pada saat ini ketika kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Saya membagi renungan khotbah saya pada pagi hari ini menjadi 2 bagian Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat bukti kesetiaan Allah kita yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Yang pertama saudara, janji penebusan Allah itu digenapi tepat seperti yang dikatakannya. Untuk kita bisa memahami teks ini, mari kita membaca terlebih dahulu nats bacaan kita dari Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-17 saya sudah menuliskan di slide. Saya memberikan beberapa tanda-tanda semacam huruf tebal dan garis supaya saudara bisa ada semacam perhatian kepada nama-nama yang saya kasih huruf tebal dan garis. Kita akan membaca silih berganti, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-17 kita akan membacanya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor. Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ketika saudara membaca Alkitab, saudara mungkin akan melewati bacaan kita hari ini. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 bukanlah teks yang menarik untuk kita baca,
Karena ada beberapa kata yang selalu diulang-ulang. Ini hanya berbicara tentang silsilah seseorang. Ini memperanakan ini memperanakan ini, dan seterusnya. Kita semua mungkin cenderung bosan dan melihat tidak ada makna dari teks ini. Dari silsilah Yesus Kristus. Mungkin ini hanya semacam informasi saja yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita sekalian. Sudah, tapi itu sangat berbeda dengan orang pada zaman itu. Pada zaman itu silsilah atau keturunan dari seseorang itu sangat-sangat penting sekali. Karena orang akan dihormati, orang akan dihargai ketika dia menuliskan silsilah keluarganya dengan jelas. Dan melalui silsilah ini kita bisa melihat dua bukti, saudara. Kesetiaan Allah memegang janji penebusannya. Yang pertama, saudara, janjinya digenapi seperti yang saya katakan tadi. Tepat seperti yang dikatakannya. Tepat itu artinya berarti sama antara janji yang Allah nyatakan dan penggenapannya. Saudara, saya mengajak kita untuk mengingat 2 bulan lalu, pertama kali kita membahas tema besar ini. Di dalam bulan November minggu yang pertama, saudara mengingat ada tema khotbah yaitu proto-evangelium dari Kejadian 3 ayat 15. Di sana jelas sekali dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Saya meng-highlight kata keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan itu digenapi di teks yang tadi kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, mungkin saudara menganggap biasa saja. Tapi di dalam budaya masa itu tidak biasa. Kata nama perempuan itu tidak terlalu biasa untuk dituliskan di dalam silsilah seseorang. Kalau saudara memperhatikan teks yang kita baca, hampir semuanya 14 kali 3. Tadi dikatakan setiap masa itu 14 ya. Semuanya laki-laki. Memang ada beberapa yang disebut perempuan, nanti saya bahas di poin kedua. Tetapi semua berbicara tentang laki-laki. Dan kalau Matius mencatat, dikatakan Yusuf dan ditambah suami Maria, itu untuk menegaskan janji yang pertama kali diucapkan oleh Allah, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan digenapi dengan sempurna oleh Allah di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Berikutnya yang kedua adalah janji Allah itu tepat sekali seperti yang dikatakannya. Kita bisa melihat ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, tetapi juga kepada Daud. Sekali lagi kepada Abraham dan kepada Daud. Kita kemarin belajar saudara ya, dari Kejadian 3:15, lalu kita melihat ada Nuh dan ada Abraham. Dan Abraham ini menjadi pribadi yang diberikan janji oleh Allah, sehingga keturunannya nanti akan menjadi keturunan yang sangat besar, yang akan diberkati oleh Allah. Dan saudara perhatikan di ayat 1 dari bacaan kita, jelas sekali dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Abraham, kata Abraham muncul di sana dan ditambah anak Daud. Minggu lalu saudara, kita belajar dengan judul Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, karena penting sekali untuk kita bisa melihat bahwa Sang Mesias nanti akan lahir dari keturunan Daud. Bahkan saudara, kalau saudara mengamati bacaan kita Matius 1 ayat 1 sampai 17, Daud itu sangat dispesialkan. Daud itu sangat dibedakan di dalam penggambaran cerita Matius 1 ayat 17. Mungkin kita berkata, perasaan semuanya sama Pak, gitu ya. Nama-nama semua di dalam Matius 1 ayat 17. Tetapi kalau kita teliti saudara, Daud adalah nama yang disebut paling banyak di dalam perikop ini. Kalau saudara mau menghitung berapa kali nama Daud disebut di sana? Berapa kali? Kalau yang lain hanya 1 kali, Daud disebut sebanyak 5 kali di dalam satu perikop itu. Di ayat 1 disebut Yesus Kristus anak Daud. Ayat 6 Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo. Di ayat 17 ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel. 5 kali namanya disebut. Dan satu-satunya orang
yang dilabeli raja, disebut sebagai raja di dalam teks ini hanyalah Daud. Di ayat yang ke-6 dia ditulis sebagai Raja Daud. Yang berikutnya, Daud sangat spesial karena pengaturan silsilah, saudara, ke dalam pola 14 itu juga berkaitan dengan Daud. Mari saya mengajak saudara untuk membaca di ayat yang ke-17, saudara. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Silahkan ditampilkan slide-nya. Ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Berapa pembagiannya? 14. 14 menjadi kata kunci di dalam Matius 1 ayat 17 ini. Dan saudara, kalau kita melihat nama Daud di dalam teks Ibrani, jumlahnya, kalau dijumlah, itu jumlahnya 14. Di dalam teks Ibrani, kata Daud itu memakai kata dalet dalam bahasa Ibrani. Silahkan dilanjutkan. Ini huruf Ibrani, saudara ya. Nah, ini ada penomorannya. Sebenarnya sampai bawah, tapi saya sengaja pakai atas karena nama Daud hanya ada di baris paling atas. Saudara, ada kata dalet di nomor 4. Itu melambangkan huruf D di dalam bahasa Ibrani. Lalu ada kata Vau, paling pinggir, nomor 6, saudara ya. Karena kata Daud itu pakai D, V, dan D. Hanya itu saja di dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian dibacanya Daud ya. Nah, saudara, kalau menjumlahkan 4, 6, dan 4, berapa jumlahnya? 14. Dan karena Matius memahami, ingin memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud yang ditulis di dalam 2 Samuel pasal 7. Bacaan khotbah saya minggu lalu. Tuhan berbicara kepada keturunan Daud bahwa nanti kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Itu berbicara tentang Sang Mesias yang lahir, yaitu Yesus Kristus. Dan Matius ingin memperkenalkan Sang Mesias ini adalah dulu yang disebut, yang dijanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh selamanya dan itu harus keturunan Daud. Sehingga Matius dengan cara yang unik menunjukkan hal ini. Membagi keturunan menjadi 14, 14, dan 14. Itu secara implisit ingin menunjukkan ini dia orang yang dijanjikan kepada Raja Daud. Bahwa keturunannya akan menjadi penyelamat bagi semua dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan sekali lagi. Janjinya itu digenapi dengan tepat. Tepat itu sama persis dengan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, digenapi dengan sempurna di dalam kelahiran Yesus Kristus. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari poin ini? Kita dapat melihat bahwa silsilah Yesus Kristus menunjukkan betapa sempurnanya Allah memelihara janji keselamatan yang ia berikan kepada manusia. Allah berjanji kepada Daud, pada saat Daud mengakhiri pemerintahannya di Hebron, itu 1003 sebelum Masehi. Allah berjanji kepada Abraham ketika Abraham berusia 75 tahun. Berarti itu 2091 tahun sebelum Masehi. Berarti 2091 tahun sebelum Kristus lahir. Allah menyatakan janjinya kepada Abraham. Dan Allah pertama kali menyatakan janji keselamatannya. Protoevangelium di dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu disinyalir 6.000 tahun sebelum Kristus lahir. Adakah di antara kita yang hidup sampai 6.000 tahun? Atau adakah di antara kita yang pernah saja atau bisa membayangkan waktu yang lamanya 6.000 tahun? Saya tidak pernah bisa membayangkan sepanjang apa 6.000 tahun itu. Tetapi Tuhan yang berjanji 6.000 tahun yang lalu menggenapinya ketika Yesus lahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Allah tidak perlu dilakukan lagi. Maka saat ini bagi saya dan saudara yang mengalami kekhawatiran, belajarlah untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kesetiaan Allah. Saya menuliskan di bagian berikutnya, silahkan dilanjutkan teksnya. Kesetiaan Allah yang telah teruji di masa lalu sampai sekarang seharusnya menenangkan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Apa yang telah Kristus telah selesaikan dan janjikan, dan janjinya itu ya dan amin digenapi ribuan tahun, seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita menghadapi segala dinamika ke depan.
Saudara, penggambaran fragmen tadi, ada banyak dinamika di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mengalami apa yang dialami atau digambarkan melalui fragmen. Mungkin bisnis saudara tidak sedang baik-baik saja. Atau mungkin keuangan saudara tidak sedang baik-baik saja. Atau mungkin tantangan itu bernama kesehatan saudara. Saudara mungkin tahun ini menderita penyakit yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan. Atau mungkin saudara saat ini bergumul dengan penyakit yang sudah tahunan, menahun, yang Tuhan tidak kunjung sembuhkan. Tetapi hari ini kita bisa melihat saudara, bahwa ada kesetiaan Allah yang sudah teruji di masa lalu, seharusnya memberikan kekuatan kita di masa yang akan datang. Saudara, minggu lalu saya mengajak kita untuk setiap kita ada masalah, maka pandanglah kepada pribadi Yesus. Pandanglah kepada salibnya, pandanglah kepada kesetiaannya. Dan kita semua percaya, maka ada kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Apapun saudara pergumulan kita, pergumulan di pekerjaan, kantor, keluarga, mungkin pernikahan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hubungan kita dengan anak kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi percayalah saudara, pandang kepada salib Kristus, bahwa di sana ada kesetiaan yang Allah tunjukkan kepada kita. Maka kita perlu untuk mempercayainya dan menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara, di bagian kedua, kalau yang pertama bukti kesetiaan Allah dengan menggenapi janjinya dengan tepat, dengan sempurna seperti apa yang dijanjikannya. Yang kedua, kita bisa melihat kesetiaan Allah itu dinyatakan di tengah kegagalan manusia. Janjinya digenapi di tengah kegagalan manusia, saudara. Bukan keberhasilan atau kesempurnaan manusia, tapi kegagalan manusia. Secara ringkas beberapa nama di dalam silsilah Matius 1 ayat 17. Saudara mungkin membaca atau melihat nama-nama yang cukup keren, luar biasa. Tokoh-tokoh besar yang bahkan disebut setiap hari oleh orang Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ternyata semuanya juga tidak terlepas dari kegagalan. Kerapuhan para leluhur Kristus, keraguan Abraham. Saudara ingat, Abraham diberikan janji bahwa melalui keturunanmu dan Sarah, maka anak ini nanti akan menjadi ahli waris. Dia berbicara tentang Ishak, tetapi Abraham mengikuti saran istrinya untuk mengambil Hagar sebagai gundiknya. Di tengah segala ketaatan Abraham, Abraham juga terbatas. Dia ragu terhadap janji Tuhan dan memutuskan untuk mengikuti apa kata istrinya. Yakub menipu ayahnya dengan bantuan Ribka. Yehuda berhubungan badan dengan perempuan sundal yang ternyata tidak lain adalah menantunya sendiri, Yehuda, saudara. Daud seorang pezina sekaligus dalang dari pembunuhan berencana bagi Uria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya pada leluhur nama-nama yang terkenal yang sering kita baca dan kita lihat ternyata semuanya gagal dan mengalami keterbatasan. Kita juga bisa melihat kegagalan itu melalui keterlibatan 4 perempuan asing, saudara. Kalau saudara mengamati di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17, selain Maria disebutkan 4 perempuan. Jangan dilanjutkan dulu slide-nya. Siapa saja saudara? Siapa? Tamar, Rahab, Ruth, siapa? Betsheba, 4. Tamar, Rahab, Ruth, dan Betsheba. Saudara silahkan cari di teks tadi ya. Saudara akan menemukan 4 nama itu. Sekali lagi ini hal yang tidak lumrah. Karena yang lumrah yang ditulis hanyalah laki-laki. Dan lebih menarik lagi, kenapa kalaupun perempuan yang ditulis bukan perempuan Israel? Kan ada Sarah, kan ada yang lain yang benar-benar dari keturunan Israel, umat pilihan. Tetapi melalui Matius 1 ayat 17 silsilah ini, justru yang ditulis perempuan dan perempuan asing, saudara. Saudara, secara singkat saya memberikan beberapa gambaran perempuan ini. Silakan dilanjutkan. Tamar, saudara, seorang perempuan Kanaan yang mengelabui mertuanya sendiri yaitu Yehuda. Sehingga terjadilah perkawinan atau persetubuhan. Saudara ingat saya membahas Yehuda dan Tamar 3-4 minggu yang lalu. Rahab, seorang perempuan sundal dari mana? Dari Kanaan. Yang menyembunyikan 2 pengintai di kota Yeriko. Ditulis di dalam silsilah Yesus Kristus. Selanjutnya, Ruth seorang perempuan Moab. Kalau tadi Kanaan, ini Moab yang hidup hanya bersama dengan mertuanya dan nyaris kehilangan harapan hidup. Dan terakhir Betsheba, perempuan Het, orang Het, bukan orang Israel, yang merupakan istri dari Uria, panglima Daud, yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan
dan pelecehan yang dilakukan oleh seseorang raja yang sangat besar, yaitu Daud. 4 perempuan asing dicatat di dalam Alkitab. 4 perempuan yang juga penuh dengan kegagalan demi kegagalan, dosa yang dilakukannya, tetapi dicantumkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, di zaman itu orang akan menyunting. Saudara tahu menyunting ya? Menyunting itu menghilangkan atau menyingkirkan nama-nama yang bisa mempermalukan reputasi seseorang. Kalau saya punya nenek moyang, mbah-mbah saya akan menuliskan yang baik-baik saja. Yang buruk dihilangkan. Itu kebiasaan orang pada masa itu. Tetapi Yesus justru membiarkan kisah paling gelap dalam keluarganya, dalam leluhurnya. Itu ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Silakan dilanjutkan. Karena Injil itu bukan tentang garis keturunan yang suci, melainkan anugerah yang memulihkan. Injil bukan tentang garis keturunan yang suci dan sempurna, tetapi anugerah yang memulihkan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus Kristus lahir melalui garis keturunan yang bobrok untuk menyelamatkan manusia yang bobrok. Dia tidak menyelamatkan manusia yang bobrok melalui garis keturunan yang sempurna. Bukan. Dia menyelamatkan manusia yang bobrok, yaitu saya dan saudara, melalui garis keturunan yang juga bobrok. Saudara, kita semua punya cerita yang ingin mungkin kita sembunyikan. Sama dengan kebiasaan orang pada masa itu. Yang buruk-buruk, nenek moyang yang buruk silakan dihapus saja supaya kelihatan baik. Mungkin kita punya cerita yang pengen kita sembunyikan. Kita punya cerita atau aib. Mungkin keluarga kita, mungkin diri kita sendiri. Mungkin kisah masa lalu kita. Kita pengen sembunyikan rapi-rapi. Nama-nama yang tidak ingin kita tampilkan. Bagian dari masa lalu yang pengennya kita hapus saja. Supaya ini tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Tetapi Yesus berkata, aku tidak malu dengan kalian yang rusak. Justru aku datang untuk menebus setiap kalian yang memalukan dan rusak. Saudara, aib masa lalu kita itu bukan akhir cerita kita. Tapi justru awal dari cerita kasih karunia Tuhan. Saudara, bagi kita semuanya yang mungkin ada di dalam kondisi yang hancur saat ini, karena mungkin keluarga kita meninggalkan kita, mungkin yang putus asa karena pasangan kita menyakiti kita atau mengkhianati kita, atau mungkin saudara yang terpuruk karena putus asa, karena gejolak perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, itu berdampak pada pekerjaan saudara. Atau mungkin saat ini saudara ada di titik di mana saudara tidak bisa lepas dari dosa-dosa tertentu. Saudara terperosok pada kenikmatan duniawi, mungkin gambaran sama dengan Gia yang terjebak dosa judi, menghamburkan uang hedonisme. Mungkin segala sesuatu sudah saudara usahakan supaya dosa-dosa itu bisa hilang, disingkirkan. Tetapi engkau saat ini masih gagal. Ingatlah saudara, Allah mau memakai saudara yang punya segala latar belakang yang buruk itu. Allah bisa memulihkan saudara. Allah bisa mengangkat saudara. Dan percayalah saudara, kasih-Nya tetap bagi saya dan saudara. Setiap kita yang sudah mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah disebut sebagai anak-anak-Nya, percayalah ada Bapak kita yang akan membawa kita kepada pemulihan. Seperti minggu lalu saudara, Tuhan akan mendidik kita. Mungkin dengan rotan, mungkin dengan pukulan. Tetapi itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita lebih kuat. Saat ini jika saudara mendapati diri saudara ada pada fase-fase itu, datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Datanglah kepada Dia yang saat ini membuka tangan kasih-Nya bagi saudara. Datanglah kepada Dia yang saat ini berdiri dan rindu memeluk saudara dengan erat. Datanglah dan akuilah, Tuhan, aku tidak mampu. Aku gagal dan aku butuh kasih Tuhan. Percayalah ada pemulihan di dalam kasih Tuhan. Saudara, ini juga memberi pesan bagi kita semuanya, bahwa Natal itu bukan sekedar tentang Yesus datang, tetapi juga Yesus memerintah. Sekali lagi saudara, Natal bukan sekedar tentang Yesus datang. Orang biasa hanya meng-highlight Yesus datang dengan segala ornamennya, tetapi jarang yang memerintah bahwa Dia tidak hanya datang, tapi Dia mau memerintah di dalam hati kita. Banyak orang merayakan Natal tapi hidupnya tidak pernah disentuh oleh Injil. Yesus hanya dianggap sebagai tamu, diterima sebagai tamu, dihormati sesaat,
tetapi dilepas tanpa dia pernah mengubah hidup saya dan saudara. Ada banyak orang yang kelihatan berubah, bertobat ketika Natal. Ada banyak orang yang hanya datang ke gereja ketika Natal, ketika Paskah. Mungkin menghormati Tuhan karena ini hari besar. Tetapi sesaat, sehari setelah Natal, dia sudah kembali kepada dosa-dosanya, kembali kepada hidup lamanya. Padahal Alkitab tidak pernah berbicara tentang Kristus yang hanya lahir di palungan, tetapi Kristus yang harus memerintah di dalam hati kita. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, itu janji Tuhan. Menyelamatkan umatnya dari dosa, berarti harus ada pertobatan dari kita yang berdosa, menuju pembaharuan, semakin merupa dengan Kristus. Jika Natal tidak membawa pertobatan, jika Injil tidak mengubah cara hidup kita, maka masalahnya bukan pada Natal, tetapi pada siapa Yesus bagi saya dan saudara. Siapakah Yesus bagi saya dan saudara? Apakah dia hanya sekedar tamu? Apakah dia hanya sekedar rekan? Apakah dia hanya sekedar teman? Yesus harus menjadi raja yang memerintah hati kita. Maka kalau Natal, setelah Natal, tidak pernah ada perubahan dalam hidup saudara, mungkin bagi saudara Natal hanyalah sebuah perayaan. Atau bahkan ketika engkau mempersiapkan Natal, engkau menghadapi Natal di tahun ini, bahkan di saat engkau melayani Natal, tetapi tidak ada yang berubah di dalam hidupmu, berarti Natal itu hanya sekedar perayaan bagi kita, yang tidak ada makna sama sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan besarnya bukankah apakah engkau merayakan Natal, tetapi apakah engkau menjadikan Tuhan Raja atas hidupmu. Renungkanlah saudara semuanya pesan Natal pada hari ini. Kalau dia sudah begitu setia di tengah kegagalan manusia, kasihnya berbeda dari kasih yang lain. Kasihnya menerima kita tanpa syarat, memulihkan kita. Bahkan seberapapun saya dan saudara jatuh dan gagal, dia mengangkat kita karena kasihnya sempurna kepada kita. Karena kebenarannya maka kita diselamatkan. Karena kekudusannya maka kita yang berdosa dibenarkan. Kasih yang begitu setia itu menjadi pertanyaan bagi kita, apa respon kita di hadapan Tuhan. Renungkanlah pertanyaan sederhana ini. Apakah Kristus benar-benar menjadi Tuhan di dalam hidup saudara? Ketika engkau pulang dari tempat ini, di rumah, mungkin tidak ada lagi gemerlap lampu, tidak ada orang-orang. Ketika saudara berbaring di tempat tidur dan ingin istirahat, tanyakan kepada diri saudara, apakah Kristus benar-benar menjadi Raja dan menjadi Tuhan dalam hidup saudara? Kalau dia menjadi Raja dan menjadi Tuhan dalam hidup saudara, seharusnya saudara semakin menaati dia. Atau selama ini kita hanya berkata dan bernyanyi Yesus adalah Raja, kita sambut Sang Raja, tetapi dia hanya menjadi tamu di dalam hati kita. Kita sendirilah yang terus-menerus memerintah di dalam hidup saya dan saudara. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah waktu sejenak di momen yang begitu penting ini, di momen yang begitu indah ini, di momen di mana orang seluruh dunia merayakan Natal. Ambillah waktu teduh sejenak, waktu tenang sejenak. Bertanyalah kepada diri saudara sendiri, sudahkah saudara menjadikan Tuhan, menjadikan Kristus Raja di dalam hidup saudara?